Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pernahkah Anda mengalami sakit kepala? Menurut ilmu kedokteran, sakit kepala adalah rasa sakit atau nyeri di kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Nyeri akibat sakit kepala dapat muncul di salah satu sisi kepala, terpusat di titik tertentu, atau menyebar hingga ke seluruh bagian kepala. Sakit kepala dapat disebabkan oleh perilaku sehari-hari yang tidak baik, seperti kurang tidur, telat makan, pilihan makanan yang kurang tepat atau akibat penyakit tertentu seperti sinusitis akut, flu dan demam, sakit gigi, infeksi telinga, cedera kepala, hipertensi, tumor otak, stroke, keracunan zat kimia, atau serangan panik. Pengobatan sakit kepala tergantung pada penyebabnya. Bila tidak ada gejala lain yang berbahaya, sakit kepala dapat diredakan dengan obat yang dijual bebas, seperti parasetamol. Namun, ditinjau dari sisi akhlak, menurut Ustadz Danu, sakit kepala pada umumnya disebabkan oleh kebiasaan seseorang yang sering suuzon atau berprasangka buruk. Berdasarkan penelitian beliau, setiap jenis sakit kepala memiliki penyebab yang beragam. Sakit kepala bagian depan biasanya disebabkan oleh akhlak seseorang yang sering berpikir yang bukan-bukan. Sakit kepala bagian belakang disebabkan oleh sifat seseorang yang cepat emosi atau selalu menyimpan kejengkelan dalam waktu yang lama. Sakit kepala bagian tengah disebabkan oleh seringnya seseorang melamunkan permasalahan selama berhari-hari, namun belum berhasil menemukan jalan keluarnya. Sakit kepala bagian kanan disebabkan oleh sifat seseorang yang memiliki pola pemikiran yang selalu merasa benar. Sedangkan sakit kepala bagian kiri disebabkan oleh kebiasaan seseorang yang sering suuzon ataupun curiga, yang disertai rasa jengkel terhadap keluarga. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akhlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang yang sudah akil balik disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Mengapa demikian? Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan manusia untuk kembali ke jalan yang lurus. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Ustadz Danu, siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia, kelak akan disiksa di akhirat. Sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, dan belajar memperbaiki akhlak, agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia, dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari sakit kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika sakit kepala yang kualami disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, di mana aku sering berprasangka buruk di dalam keluarga, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah, maka ampunilah dosa dan kesalahanku. Ya Allah, jika sakit kepala bagian depan yang kualami saat ini,
disebabkan oleh kebiasaanku yang sering berpikir yang bukan-bukan, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku. Ya Allah, jika sakit kepala bagian belakang yang kualami, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, yang cepat emosi atau selalu menyimpan kejengkelan dalam waktu yang lama, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Ya Allah, jika sakit kepala bagian tengah yang kualami, disebabkan oleh sifatku yang sering melamunkan permasalahan selama berhari-hari, namun belum berhasil menemukan jalan keluarnya, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku. Ya Allah, jika sakit kepala bagian kanan yang kualami, disebabkan oleh dosa dan kesalahanku yang selalu berpikir bahwa aku benar, jika itu salah dan dosa ya Allah, maka ampunilah dosa dan kesalahanku. Ya Allah, jika sakit kepala bagian kiri yang kualami, disebabkan oleh kesalahan dan dosaku, yang sering suuzon ataupun curiga, yang disertai rasa jengkel terhadap keluarga, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku dari sakit kepala yang kualami. Semoga dengan sembuhnya penyakitku ini, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu. Amin, ya Robbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah doa tersebut terus-menerus setelah sholat wajib maupun sunnah, terutama setelah sholat tahajud, dan jangan lupa untuk memperbaiki akhlak, dengan belajar untuk selalu berpikir positif kepada diri sendiri, kepada orang lain, maupun kepada Allah. Semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Demikianlah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengobati sakit kepala, ditinjau dari sisi akhlak. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.